Ada 3 hal sebagai hasil daripada Ramadan ini. Yang pertama, orang-orang yang kembali suci setelah Ramadan, mereka-mereka yang fitrahnya makin terjaga. Wa aqim wajhaka lid-dinil qayyim, maka kembalikanlah hidupmu kepada agama yang mulia. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, sebuah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala install kepada setiap diri manusia. Orang-orang yang kembali setelah Ramadan, mereka-mereka yang jiwanya makin bersih, yang pikirannya makin suci, yang amalannya makin terarah, hidupnya makin fokus, dan tujuannya jelas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang kemudian oleh para ulama filsafat di saat menjelaskan makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sebagai akhir dari perjalanan hidup kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un paling tidak memiliki 3 rukun. Yang pertama ada asas, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada jembatan. Asasnya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu asas hidup kita. Sehingga dalam ajaran Ahlus Sunnah, ajaran Islam, siapapun dia yang meninggalkan dunia tanpa la ilaha illallah dipastikan masuk dalam golongan orang-orang yang celaka dunia akhirat. Tapi kalau dia meninggalkan dunia dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata Nabi SAW, kalimat inilah yang akan menjadi kunci dia untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka asas kita yang harus kita pelihara adalah mudah-mudahan kita hidup dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan wafat dengan mengucapkan kalimat nanti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimatan alaiha nahya wa biha namut. Kalimat dengan itulah kita hidup. Saudara-saudara kita yang berjuang di medan laga, menghantam para musuh-musuhnya, dia kirim rudal, dia kirim pesawat penghancur, itu mereka menggunakan kalimat la ilaha illallah, karena itulah asas perjuangan mereka. Saudara-saudara kita di Palestina tidak mau meninggalkan sejengkal tanah mereka, dibujuk dengan berbagai bujukan dari berbagai negara-negara Arab agar mereka meninggalkan tanah Palestina. Mereka tidak mau meninggalkan itu, karena bagi mereka mati dalam kalimat la ilaha illallah adalah pintu surga yang luar biasa. Inilah asas bagi kita. Yang kedua, kita punya tujuan, punya goal. Tujuan kita tentu wa ila rabbika farghab. Apapun yang kita lakukan akan bertujuan kepada mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti sibuk, kita mesti terus berkarya, tapi ujung dari karya kita adalah fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kita mesti sibuk, wa ila rabbika farghab, tapi sibukmu, perjalanan hidupmu, karirmu, rezekimu, apapun yang engkau lakukan dalam hidup ini, tujuannya cuma satu, mudah-mudahan Allah ridho. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah ridho kalau kita tidak makan di siang hari, walaupun itu makanan kita. Allah ridho kita tidak berhubungan dengan istri dan suami, walaupun itu halal bagi kita. Tatkala orang mencari ridhonya Tuhan, maka Allah pun ridho kepada dia. Itulah yang ciri-ciri orang masuk surganya Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasya rabbah. Mereka yang takut kepada Allah, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Tuhannya. Yang ketiga adalah jembatan. Ada asas, ada tujuan, tapi kalau tidak ada jembatannya, tidak sampai kita ke tujuan itu. Apa jembatannya? Surah Al-Kahfi ayat 110 Allah berkata, man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah. Amal soleh adalah jembatan untuk kita sampai kepada Allah. Amal soleh tanpa iman tidak ada gunanya. Iman tanpa amal soleh tidak akan sampai.
tapi amal soleh dan iman akan menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita Ramadan ini, setelah Ramadan ini, makin rajin datang ke masjid, makin terjaga ibadah kita, makin penuh akibat dakwah di masjid-masjid kita. Kemarin terakhir menjelang Ramadan saya mengimbau bahwa kalaulah stasiun televisi selama ini, selama bulan Ramadan sibuk dengan dakwah setiap hari, pagi, sore, malam, para artis pun pakai jilbab, kenapa kita tidak mempertahankan itu di luar Ramadan? Kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramadaniyan. Jadilah hamba Allah yang sesungguhnya, bukan menjadi hamba Allah hanya di bulan Ramadan saja. Inilah yang kita inginkan, ada asas, ada goal, ada jembatan. Asasnya la ilaha illallah, tujuannya Allah, dan jembatannya adalah amal soleh. Orang-orang yang selesai Ramadan, mereka yang kembali meneguhkan eksistensi dirinya bahwa mereka hidup karena Allah dan tujuan hidupnya adalah untuk Allah, dan mereka beramal saleh selama hidupnya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang kedua, orang yang selesai dari Ramadan ini, maka nilai-nilai kemanusiaannya semakin tajam. Di tengah konflik-konflik dunia yang sekarang ini, saya berharap tidak ada lagi ungkapan-ungkapan yang mengatakan tidak perlu doakan dia Syiah. Saya ingin berkata bahwa yang terjadi perperangan sekarang bukanlah perperangan antara Syiah dan non-Syiah. Yang terjadi perperangan sekarang bukan antara Syiah dan Sunni. Yang terjadi perperangan sekarang adalah perperangan mempertahankan eksistensi kemanusiaan. Sering saya berkata bahwa kalau ada orang kecelakaan di jalan sana, begitu kita ingin membantu, tidak usah tanyakan agamanya. Sebelum saya bantu Anda, saya ingin tahu dulu Muslim atau bukan. Tidak perlu, karena kita tidak sedang membantu agamanya. Yang kita sedang bantu adalah kemanusiaannya. Maka orang yang beriman semakin tinggi kemanusiaannya. Kalau di dalam Ramadan kita memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, yuk setelah Ramadan tengok-tengok di sebelah kanan rumah kita, tengok-tengok di sebelah kiri rumah kita. Mungkin ada anak yatim yang mau sekolah, tidak dapat membayar uang sekolahnya. Mungkin ada orang miskin yang tidak bisa beli beras. Mungkin ada bawahan yang ke kantor pun susah. Mungkin dia tidak bisa makan. Dia mungkin mengojek dulu baru bisa pergi sekolah. Maka melihatlah tangan kiri, melihatlah ke kanan dan ke kiri. Siapa tahu ada orang-orang yang terus membutuhkan bantuan kita. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Cintai yang di muka bumi, insya Allah yang di langit akan mencintaimu. Orang-orang yang beriman hidup bukan untuk dirinya. Saya terketuk dengan salah satu ungkapan seorang ulama sunnah dari Syria. Dia bilang, kalau Anda berkata bahwa kalau ada saya makan, kalau tidak ada saya tahan, itu biasa. Kalau ada dimakan, iya biasa. Kalau tidak ada ditahan, itu biasa. Tapi kalau kita sudah sampai level, kalau tidak ada saya tahan, kalau ada saya akan bagi, itu baru luar biasa. Kalau tidak ada kita tidak makan, kalau ada kita makan, itu biasa. Tapi kalau kita berkata, kalau tidak ada saya bersabar, tapi kalau ada saya akan bagi, saya akan meratakan, saya akan memberikan dampak dan manfaat kepada alam sekitar. Orang beriman bukan hanya hidup untuk dirinya. Orang beriman itu muslim, dia menyelamatkan dirinya sekaligus menyelamatkan alam sekitarnya. Terakhir, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, orang yang keluar dari Ramadan setelah hatinya makin suci, nilai-nilai kemanusiaannya makin tajam. Yang ketiga, bahwa doanya makin meningkat. Tidak ada dalam hidup ini kecuali doa menjadi senjata kita. Bukanlah Ramadan mengajarkan kita setiap momen kita berdoa. Di saat sahur kita berdoa, buka puasa kita berdoa, di malam kita berdoa. Mari kita doakan diri kita. Kita doakan anak kita yang sedang sekolah, mudah-mudahan Allah bimbing. Kita doakan keluarga kita yang sedang berjuang, mungkin harus pergi merantau untuk mencari nafkah. Kita doakan mudah-mudahan di jalan Allah. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita. Kita doakan orang-orang yang berjasa. Kita doakan ke tetangga-tetangga kita. Karena kalau kita berdoa untuk diri kita, mungkin belum tentu diijabah. Tapi kalau kita berdoa untuk kemaslahatan orang lain, maka malaikat akan berkata, amin.
untuk kamu juga hal yang sama. Sehingga kalau kita mendoakan orang lain, pada hakikatnya kita juga sedang mendoakan diri kita sendiri. Mari kita gunakan hidup ini untuk saling mendoakan, untuk saling memberikan kebaikan, untuk saling memberikan manfaat, karena hidup ini cuma sebentar. Sebentar lagi kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, tiga inilah oleh-oleh kita yang bisa kita terus pegang dalam hidup kita. Mari tajamkan batin kita. Mudah-mudahan kita minal aidin wal faizin. Mari kita tajam empati kepada orang, kepada tetangga kita. Jangan melihat diri saja, lihatlah orang di sebelah kita. Kalau ingin bikin program, bikinlah program yang bermanfaat bagi orang banyak. Kalau ingin memberikan kebaikan, berilah kebaikan yang berdampak maslahat kepada orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang berdampak baik kepada orang lain. Itulah dalam agama yang disebut dengan jariyah. Jariyah itu artinya adalah kalau kita sudah mati, pahalanya mengalir kepada kita. Pahala solat, bapak sudah wafat, tidak mungkin datang lagi ke Masjid Nurul Huda. Kalau bapak sudah wafat, tidak mungkin lagi puasa. Kalau bapak sudah wafat, tidak mungkin lagi kita ini pergi mengaji. Dan itu akan berhenti dengan berhentinya nafas. Tapi ada amal yang tidak berhenti karena berhentinya nafas. Dalam agama itu disebut dengan jariyah. Yang pertama, anak yang kita siapkan. Yang kedua, masjid yang kita bangun, pondok pesantren yang kita bangun, lembaga pendidikan yang kita bangun, di situ orang bisa sekolah. Meninggal kita, pahalanya mengalir terus kepada kita. Yang ketiga, ilmu yang kita ajarkan, alif, ba, ta, sa, yang kita ajarkan kepada anak-anak, kemudian dia terus belajar dan mengaji. Walaupun kita berkalang tanah, pahalanya terus mengalir kepada kita. Jadilah orang yang cerdas, investasi jangka panjang, walaupun kita telah wafat, pahalanya tetap mengalir kepada kita semuanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.